pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan dalam karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat atau argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Misalnya, untuk mengulas suatu fenomena medan pola radiasi, satu antena hasil rekayasa, maka teori yang mendasarinya pasti teori medan elektromagnetik yang dirujuk pada konsep teori Maxwell. Demikian pula dari bidang sosial yang membahas hubungan atau komunikasi politik, maka dasar rujukan adalah teori komunikasi. Mulai dari konsep komunikasi yang dikemukakan Aristoteles, atau seorang filsuf Yunani, dan seterusnya. Pada bab ini, kita akan membahas referensian dalam teks dan daftar referensi dalam. Yang pertama ada sistem tradisional, yang kedua catatan akhir, yang ketiga sistem Harvard, yang keempat daftar pustaka. Masuk ke sistem tradisional. Daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau dikenal sebagai sistem Chicago. Semua rincian biografis dari sebuah buku atau artikel ditulis dengan catatan kaki. Sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman berkaitan. Referensi pertama dari sebuah buku, bab, dalam koleksi karya yang dieditori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasinya. Rinci-rinci itu harus ditulis dengan nomor halaman. Cara-cara menulis referensi kedua atau selanjutnya, ada beberapa aturan yang memanfaatkan adaptasi dari teori Lovell dan Moore. Yang pertama, bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung. Dalam kasus ini, kependekan Latin ibid atau sama diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua bila referensi adalah pada halaman yang sama digunakan ibid saja. Seperti contoh di bawah. Yang kedua ada bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama tidak mendapat kesalahan. Dalam kasus ini, tulisan nama penulis kemudian atau disebut opsit atau pada karya yang dirujuk kemudian diikuti nomor halaman. Selanjutnya ada bila referensi kedua yang tidak langsung dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak di sebelah. Dalam kasus ini, tulisan nama penulis kemudian logit atau pada tempat yang disitir pada nomor halaman. Seperti contoh yang di bawah ini. Yang selanjutnya ada bila referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Dalam kasus ini referensi kedua dan selanjutnya untuk karya-karya yang berbeda dari penulis yang sama harus didefinisikan dengan nama penulis, judul ringkasan karyanya dan nomor halaman. Seperti contoh di bawah ini. Masuk ke catatan akhir. Di bahasa ini, preferensian dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai gantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis hanya dalam bentuk sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard.
Sebagai contoh, penulis nama depan yang hanya dalam bentuk inisial. Demikian juga penulis volume dan nomor penerbit. Seperti saya sudah mencantumkan 10 contoh di bawah. Masuk ke sistem Harvard. Dalam sistem ini kita akan membahas yang pertama ada pereferensian dalam teks. Yang kedua pereferensian dalam catatan kaki. Sistem Harvard atau author date terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurung. Seperti contoh Smith 2009 atau Smith 2009 dibuat dalam tanda kurung semuanya, atau Smith 2009, P.3 atau Smith 2009 P.3. Tidak ada tanda koma yang memisahkan antara penulis dan tahun penerbitan. Halaman-halaman, bab-bab, dan sebagainya mengikuti tahun penerbitan didahului oleh sebuah tanda koma. Jadi setiap kali kita merujuk referensi dalam teks hendaknya meliputi yang pertama, nama keluarga atau nama akhir, yaitu nama paling belakang penulis, atau editor atau badan yang menerbitkan karya yang disitir. Yang kedua, tahun publikasi, atau edisi atau publikasi terbaru. Yang ketiga, nomor halaman, bila diperlukan dan bila tersedia. Masuk ke contoh dari preferensian dalam teks. Dalam banyak kasus, kita hanya perlu membuat referensi dalam teks dengan menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan dan diapit oleh sepasang tanda kurung seperti contoh berikut. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Turner 1979. Atau menyebut nama keluarga penulis pada tahun penerbitan buku yang diapit oleh sepasang tanda kurung. Turner 1979 yang pertama kali mengajukan gagasan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Dalam kedua contoh di atas, kalimat yang menyarikan pandangan utama yang diekspresikan dalam karya Turner tidak berasal dari suatu halaman saja. Di samping itu, perlu dicatat bahwa rujukan yang pertama memberikan fokus kepada penulis, sedangkan yang kedua memberikan fokus kepada informasi. Masuk ke contoh selanjutnya, ada Adam 2009, P.12 dalam kurung menyatakan bahwa produktivitas menurun di antara 65% pekerja migrannya memiliki masalah keluarga. Contoh di atas menunjukkan bahwa nomor halaman yang diberikan yakni diapit oleh sepasang tanda kurung karena terdapat rujukan asli atau dalam tanda petik dari artikel Adam. Contoh selanjutnya ada gagasan ini dikembangkan di Australia dalam kurung Smith 1999, P.230 berkurung. Contoh di atas menunjukkan bahwa referensi dapat disusun dengan nama keluarga penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang semuanya diapit dalam sepasang tanda kurung. Contoh selanjutnya ada kajian baru-baru ini dalam kurung Delanti dan He 2008, P.3 tutup kurung menunjukkan bahwa kosmopolitanisme terdapat juga di berbagai masyarakat non-barat. Contoh di atas menunjukkan bahwa dua nama keluarga penulis dan tahun penerbitan serta nomor halaman diapit oleh sepasang tanda kurung. Contoh selanjutnya ada bila lebih dari satu karya yang di akhir atau referensi harus dalam bentuk alfabetis dan menggunakan tanda titik koma. Tahun penerbitan berurut dari yang tua atau yang lebih dulu diterbitkan ke yang muda atau yang diterbitkan belakangan. Contoh, sejumlah peneliti
buka kurung Bond 1959, P, titik 150, titik koma, Down 1961, P, titik 170, titik koma, Taylor 1970 tutup kurung. Telah mengajukan argumen ini, akan tetapi pandangan yang berlawanan juga mendapat banyak dukungan. Buka kurung Current 1987, titik koma, Davis 1988, P, titik 258 tutup kurung. Selanjutnya ada penggunaan tanda titik koma untuk memisahkan dua karya dari penulis yang sama. Bila karya dari penulis yang sama juga dipublikasi dalam tahun yang sama, tambahkan huruf-huruf kecil untuk memindai tahun publikasi dan melakukan hal yang sama untuk daftar kepustakaan. Contoh, teori ini diajukan oleh S. Jamsudin tahun dalam kurung 1985, titik koma, 1987. Selanjutnya ada preferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butiran-butiran pikiran dalam teks, atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Masuk ke daftar pustaka. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini membuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi, lazim, cara menyusun referensi, dan bibliografi yang sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar kepustakaan. Terdapat perbedaan pengguna antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis untuk teks. Sementara itu, bibliografi mendaftar segala sesuatu yang dibaca penulis sekalipun beberapa bahan yang didaftar itu tidak dilakukan sebagai rujukan. Berikut adalah contoh-contoh referensi dalam sistem Harvard. Yang pertama ada daftar pustaka untuk buku, yang kedua ada daftar pustaka untuk artikel jurnal, yang ketiga ada daftar pustaka untuk majalah, yang keempat ada daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Masuk ke daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan berikut. Yang pertama ada penulis, kedua tahun, ketiga judul buku, keempat penerbit, kelima tempat penerbitan. Di sini sudah dimasukkan contoh. Nomor 1 yaitu nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Nomor 2, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Nomor 3, judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma, huruf pertama tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. Nomor 4, nama penerbitan yang diikuti satu tanda koma. Nomor 5, tempat penerbitan yang diikuti sebuah tanda titik. Selanjutnya ada daftar pustaka untuk artikel jurnal. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan berikut. Yang pertama, penulis, kedua tahun, ketiga judul artikel, keempat volume, kelima nomor, keenam halaman. Sini kita masuk ke contoh. Yang ditunjuk nomor 1 itu ada nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Nomor 2 itu ada ampersand yang menghubungkan penulis kedua atau penulis terakhir, tidak ada tanda koma setelah inisial penulis kedua. Nomor 3, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Nomor 4 itu judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal,
diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Nomor 5 itu judul jurnal, diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Nomor 6 ada volume jurnal. Nomor 7 ada nomor edisi. Dan nomor 8 ada nomor halaman dari artikel, diikuti sebuah titik. Masuk ke daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun dalam urutan berikut. Yang pertama penulis, kedua tahun, ketiga judul artikel, keempat judul majalah, kelima hari dan bulan, keenam halaman. Kita masuk ke contoh. Yang ditunjuk nomor 1 itu ada nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Nomor 2, tahun penerbitan, diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Yang ketiga, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Nomor 4 ada nama majalah, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata nama majalah ditulis dengan huruf besar. Nomor 5, tanggal dan bulan penerbitan. Nomor 6 itu ada nomor halaman majalah, diikuti sebuah titik. Daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung kepada jenis publikasi tersebut. Akan tetapi unsur yang lazim diperlukan adalah seperti yang disebutkan dalam urutan berikut. Pertama ada penulis, editor atau penyusun. Kedua tahun, ketiga judul artikel, keempat judul jurnal, kelima volume, keenam nomor halaman, ketujuh tanggal, bulan dan tahun diakses, dan yang terakhir ada URL. Masuk ke contoh. Nomor 1 itu ada nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Yang kedua ada tahun penerbitan, diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Ketiga, judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang keempat ada judul jurnal, diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Yang kelima ada volume jurnal. Yang keenam ada halaman. Yang ketujuh tanggal, bulan dan tahun pengaksesan. Yang kedelapan ada URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik, tidak bergaris bawah. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.